no. I don't have heard nothing about Milan Jonathans. So I need to focus on the result against Bahrain, and that's the priority on the list. Sekali lagi, gue tetap percaya dengan Erick Thohir karena Erick Thohir mengambil risiko. Kalau Erick Thohir mau main aman, gue tempatkan diri gue sebagai Erick Thohir. Ini pendapat pribadi gue, oke? Kalau Erick Thohir mau main aman, dia tunggu sampai Maret. Asumsi 2 kali kalah, dipecat, Erick Thohir aman, ST dihujat. Tapi itu tidak dilakukan. Kenapa? Kalau kita di bulan Maret 2 kali kalah, ada kemungkinan kita nggak lolos, harus tunggu 5,5 tahun lagi. Calon pemain naturalisasi timnas Indonesia, Emiliano Jonathan, terus melaju di Liga Eropa. Kalau ketambahan satu pemain yang masuk, yang sedang diperbincangkan saat ini, yaitu siapa? Emiliano Jonathan. Ya, pemain berdarah anak Depok ini, dari neneknya, konon disebut-sebut akan masuk, karena media Belanda kan sudah sementara melihat bahwa dia kemungkinan besar akan dinaturalisasi. Ya semoga, kita berharap, kalau Emiliano datang, dia masih 21 tahun. Dia bisa berada di dalam tim U23 kita, tambah kuat lagi. Yang dilakukan Erick Thohir, dia ambil risiko. Dia bersedia untuk yang penting timnas ini peluangnya lebih besar. Tidak ada satu pelatih di dunia ini ya yang bisa menggaransi Indonesia akan lolos. Iyalah. Yang Erick Thohir lakukan adalah meningkatkan probabilitas. Kita tidak bisa bilang salah dan benar, karena itu mereka mencari kesempatan bermain untuk dirinya. Karena kalau tidak, ya kembali mereka pemain profesional perlu menghidupi juga kehidupan mereka dan keluarganya mereka. Nah, ketika mereka sebagian ke Indonesia, ya kita harus apresiasi juga, kan bagus. Jadi bisa dibayangin, kalau di depan ada Rafael, ada Mauro Silstra, kemudian kita punya Emiliano bermain di kanan, sudah 3 di depan sebagai pemain yang ini lini yang dikeluhkan oleh Gerard van den Berg sejauh ini ketika di AFF kemarin. Ya karena kita hanya mengandalkan seorang Jens Raven. Emiliano Jonathan yang merupakan calon pemain naturalisasi timnas Indonesia membawa FC Utrecht maju ke babak ketiga kualifikasi Liga Eropa 2025 sampai 2026. Penyerang yang kini berusia 21 tahun tengah menjadi sorotan karena desas-desus mengenai kemungkinan dirinya menjadi pemain naturalisasi untuk timnas Indonesia. Media Belanda, Voetbal Premier, melaporkan bahwa PSSI telah melakukan pendekatan kepada Jonathan. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, juga sedang berupaya membujuk Emiliano Jonathan untuk bergabung dengan timnas. Menurut sumber kepada Voetbal Premier, tulis Voetbal Premier. Negara yang ambisius ini berharap dapat segera memasukkan striker FC Utrecht ke dalam skuadnya dan menganggapnya sebagai prioritas utama. Baru-baru ini, Emiliano Jonathan juga berkontribusi dalam kemenangan FC Utrecht atas FC Sheriff Tiraspol dari Moldova dengan skor 4-1. Kemenangan ini membuat FC Utrecht lolos dengan agregat 7-2. Pada pertandingan tersebut, Jonathan tampil sebagai starter di posisi penyerang sayap kanan. Meskipun ia tidak berhasil mencetak gol, ia digantikan oleh Adrian Black pada menit ke-62. 4 gol FC Utrecht di pertandingan itu dicetak oleh Victor Janssen 27, Siebe Horemas 46, Nick Viergever 56, dan Sofian El Karawani 89. Di babak ketiga kualifikasi Liga Eropa 2025 sampai 2026, FC Utrecht akan menghadapi tim asal Swiss, Servette, dalam perjumpaan dua leg yang dijadwalkan pada 7 dan 14 Agustus 2025. Jika Emiliano Jonathan resmi menjadi warga negara Indonesia (WNI), kehadirannya akan memberikan tambahan kekuatan bagi lini depan timnas Garuda yang saat ini sedang dalam kondisi kurang optimal akibat cedera oleh Romeni.
timnas Indonesia sendiri dijadwalkan akan bertanding di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan Oktober mendatang.